damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam Minggu Okuli hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 19 dimulai dari ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hambamu juga menerima peringatan darinya, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu dari sikap angkuh. Jangan sampai aku dikuasai olehnya, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Kristus atas kebesarannya, kemurahannya, sehingga kita boleh melewati hari kita dengan baik, dan semua pekerjaan, karya, pengabdian, pelayanan, dan kesaksian kita satu minggu yang lalu diberkati Tuhan. Itulah sebab kita datang kembali beribadah, memuji Tuhan pada hari ini dalam rangka merayakan Minggu Okuli. Artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Saya mangaranak dotok tong mataku dopak Jehovah. Dan pada Minggu Okuli hari ini kita akan membahas tema firman itu sempurna. Firman itu sempurna. Dalam bacaan yang baru saja kita baca, firman itu dikategorikan sebagai Taurat Tuhan atau titah Tuhan. Taurat itu dikatakan sempurna karena banyak hal yang diperoleh pemazmur daripadanya. Karena firman atau Taurat itu benar dalam satu, tidak hanya dalam satu aspek kehidupan, tapi dalam berbagai aspek kehidupan. Dia tidak hanya benar di satu sisi dan salah di sisi lain, tetapi Taurat atau firman Tuhan itu benar di berbagai sisi kehidupan. Pemazmur menyadari bahwa Taurat itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Nanti akan kita lihat bagaimana pengakuan pemazmur tentang Taurat yang sempurna itu. Tetapi secara pribadi dia mengakui bahwa Taurat itu luar biasa, punya kekuatan, baik mengikat dirinya dan mengikat orang lain, dan mengatur kehidupannya, bahkan memberikan dia nasihat, hikmat, kebijaksanaan. Sehingga kalau dikatakan pemazmur Taurat itu sempurna atau firman itu sempurna, itu mencerminkan kesempurnaan dan keagungan Allah sendiri. Jadi nanti kalau kita lihat Taurat itu sempurna atau firman itu sempurna, kalau kita merujuk ke perjanjian baru nanti, firman itu ialah Yesus itu sendiri. Lalu tidak ada mungkin dari Yesus itu celah, cacat. Tetapi Yesus adalah manusia sempurna. Dia tidak bercela, tidak bercacat. Itulah firman yang sempurna. Nah, kalau kita bandingkan pemahaman kita Taurat itu sempurna atau firman itu sempurna dengan pemahaman agama-agama lain, maka kita akan melihat nanti perbedaan yang
cukup mendasar. Mengapa dikatakan firman itu sempurna? Bagi orang Kristen, firman itu menjadi manusia sempurna. Maka Allah turun menjelma menjadi manusia. Maka firman itu hidup bersama kita. Firman itu memberi kekuatan bagi kita. Firman itu menjadi penolong bagi kita. Itu firman dalam pemahaman Kristen. Jadi dia turun menjadi manusia. Kalau kesaksian Yohanes, firman itu menjadi manusia. Tetapi dalam agama lain, firman itu menjadi kitab. Firman itu menjadi kitab, bukan manusia. Dia turun menjadi kitab. Mungkin kita paham kitab mana itu, agama mana yang mengatakan seperti itu. Tapi bagi agama Kristen, firman itu hidup menjadi manusia. Bukan kitab yang mati. Jadi Taurat itu bukan mati, firman yang sempurna itu bukan mati, ditutup, dibungkus di dalam sebuah kitab. Tetapi firman itu hidup dan berkekuatan. Itulah kesempurnaannya. Jadi jangan terjebak kita, bagi orang Kristen firman itu jadi kitab. Kalau kitab ini dibuang, dicobek-sobek, maka kita marah-marah, bukan main. Tidak, kita tidak pernah fanatis kepada kitab. Tetapi kita fanatis kepada firman yang hidup, yang bersama kita. Itulah bedanya firman dalam pemahaman teologi Kristen dengan firman dalam agama lain. Pertanyaan kita sekarang, mengapa pemazmur mengatakan Taurat itu sempurna? Mengapa firman itu sempurna menurut pengakuan pemazmur? Ada 3 hal yang membuat pemazmur itu mengakui Taurat itu sempurna. Yang pertama, karena Taurat itu memberikan kebijaksanaan. Kalau kita baca ayat yang ke-8, dikatakan begini, Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita tentu tidak ada yang mengatakan aku semua sudah berpengalaman dalam hidup ini. Tidak semua. Mungkin yang tua, yang sudah 80 tahun, bolehlah mereka berkata, aku sudah berpengalaman dalam hidup ini. Bagi yang muda, bagi yang setengah baya, pengalaman kita masih sedikit dibanding pengalaman orang-orang yang sudah sepuh. Tetapi kalaupun kita mengatakan aku kurang berpengalaman, ketika kita bersama dengan firman yang hidup itu, maka firman yang hidup itu akan memberikan kita hikmatnya, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah, persoalan demi persoalan yang kita hadapi setiap hari. Kalaupun kita belum berpengalaman mengasuh anak, belum berpengalaman bekerja, belum berpengalaman berbisnis, belum berpengalaman melayani Tuhan, tetapi kalau kita bersama Tuhan, maka firman itu memberi kita hikmatnya, sehingga kita mengalami kegembiraan. Itulah alasan mengapa Taurat itu sempurna, karena Taurat itu memberikan kebijaksanaan. Kebijaksanaan apa yang diberikan oleh Taurat itu? Dikatakan bahwa Taurat itu menjadi panduan hidup yang benar. Ada ratusan bahkan ribuan titah atau Taurat yang mengajar kita soal kehidupan ini. Kalau kita baca nanti Kejadian sampai Ulangan, ada banyak aturan-aturan hidup di sana. Lalu Tuhan menyederhanakan Tauratnya menjadi 10 dasar titah atau hukum yang ke-10. Minimal ke-10 hukum ini kita lakukan, maka kita sebenarnya sudah dipandu hidup kita. Bagaimana hubungan kita ke Tuhan? Nomor 1 sampai 4, titah 1 sampai 4. Lalu bagaimana hubungan kita dengan manusia? Titah 5 sampai 10. Dipandu bagaimana berkomunikasi secara vertikal ke Tuhan, dipandu bagaimana hidup bersama manusia dari titah ke-5 sampai ke-10. Itulah panduan, maka dia memberikan hikmat
Karena dia adalah memberi panduan dalam hidup kita. Kemudian kita itu memberi pengertian yang mendalam tentang kehendak Allah. Ada banyak kehendak Allah, tetapi minimal 10 hukum Taurat itu mengajar kita kehendak Allah lebih sempurna. Bahkan nanti di perjanjian baru, Yesus menyederhanakan yang 10 itu menjadi 2. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal pikiranmu. Lalu yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita semakin paham siapa Allah itu melalui hukum Tauratnya. Lalu mengapa dia disebut memberikan kebijaksanaan? Karena melalui hukum Taurat itu kita bisa menghindari kejahatan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan. Kita diberi warning. Kalau orang Kristen selalu titik, jangan membunuh, titik. Di agama lain, jangan membunuh, koma, kecuali kepepet. Ada itu. Ada koma-komanya bagi mereka. Jangan berzina kecuali ya nggak tahan. Itu boleh. Kalau di kita, jangan berzina, titik. Tidak ada koma. Itu memberikan pengawasan terhadap diri kita. Maka Taurat itu disebut memberikan hikmat. Atau juga Taurat itu memberikan bimbingan